Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan pembelajaran fisika materi relativitas ya. Kali ini kita akan membahas tentang momentum relativistik dan energi relativistik. Ya. Bila pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang masa relativistik, di mana masa relativistik itu atau masa yang bergerak pada kecepatan mendekati cahaya ya. Nah, itu terjadi penambahan besar masanya. Lalu bagaimana dengan momentum relativistiknya ya? Artinya ketika massa bergerak ya, tentunya ada jumlah gerak. Jadi kita pahami bahwa yang namanya momentum adalah jumlah gerak, bisa kita mengenalnya. Nah, sekarang apa efeknya terhadap momentum relativistik? Kita sudah mengenal bahwa yang namanya momentum suatu benda yang bermassa m dan bergerak dengan kelajuan v dinyatakan dengan persamaan p sama dengan m kali v ya. P sama dengan m kali v. Nah, untuk benda yang bergerak dengan kecepatan relativistik ya, maka momentum relativistiknya berarti tinggal ya koefisien koefisien Lorentz dikali m dikali v ya, atau Vmv, di mana m-nya ini adalah massa relativistik ya. Massa relativistik, kemudian kita tahu kemarin bahwa massa relativistik adalah gamma kali m0 kan. Nah, gamma itu adalah seperakar dari 1 min v kuadrat per c kuadrat. Jadi kalau ini dimasukkan ke dalam momentum relativistik gitu ya, menjadi sebetulnya persamaannya adalah P sama dengan gamma kali M0 kali V. Atau gamanya kita ubah menjadi 1/akar 1 min V kuadrat per C kuadrat, menjadi persamaan momentum relativistik adalah M0 kali V per akar 1 min V kuadrat per C kuadrat. Baik, di mana P-nya adalah momentum relativistik Newton second, kemudian M0 massa diam, M massa relativistik, dan V adalah kecepatan benda yang bermassa M0 awalnya, massa diamnya ya. Baik, pertanyaannya sekarang begini. Kalau kemarin massa akan menjadi massa relativistik biasanya akan lebih besar daripada massa diamnya. Bagaimana? Apakah ini akan sama juga efeknya terhadap momentum? Kira-kira? Ya, perlu diingat ya. Karena di sini ada koefisien kecepatan ya. Koefisien kecepatan ya. Kecepatan momentum adalah massa dikali kecepatan. Iya betul, kalau massanya akan bertambah besar pada saat dia mendekati kecepatan relativistik. Cuman karena kecepatannya ini sendiri berpengaruh di dalam persamaan ini dikalikan V, maka kita lihat peluangnya bisa saja ya, atau malah peluangnya karena kecepatan ini biasanya kan kurang dari C gitu. Lain halnya dengan mendekati C, ada kemungkinannya ya, berarti momentum itu tidak akan menjadi lebih besar, tidak sebanding dengan perubahan massanya ya. Jadi momentum itu bisa saja lebih kecil daripada momentum diamnya ya. Atau kalau momentum diam sebetulnya kalau benda diam tidak bergerak ya akan sama dengan 0 momentumnya karena jumlah gerak ya. Dan maksudnya pengertiannya kalau kecepatannya jauh dari kecepatan cahaya ya. Baik, kita lihat saja untuk melihatnya. Kita lihat soal berikut ya.
Nah, di sini sebuah elektron memiliki massa diam M0 ya, bergerak dengan kecepatan 0,6 C. Ini tidak disebutkan masanya gitu ya, kita nyatakan dalam M0 saja, tidak apa. Yang ditanyakan adalah momentum relativistik elektron tersebut. Ya, baik. Kita tahu bahwa ini ya, bahwa V sama dengan 0,6 C, massa diamnya kita sebut saja M0. Sehingga kalau ini kita masukkan berarti P sama dengan M0 kali V, V-nya adalah 0,6. Jadi di atas 0,6 ada ini, di sini V 0,6 dan di sini adalah V kuadratnya juga 0,6 sehingga seperti ini. Ya. 0,6 C terus akar 1 min 0,6 C kuadrat 3. Di sini 0,6, di sini 0,36 karena dikuadratkan. C-nya kita coret ya. Kemudian ini 1 min 0,36 jadi 0,64 ya. Ya, seperti ini. Maka M0 kali 0,6 C per akar 0,64. Akar 0,64 kita tahu 0,8 sehingga diperoleh perbandingan 0,6 per 0,8 atau 3/4 M0C. Jadi kalau kita lihat di sini artinya kalau pada momentum awalnya gitu ya, momentum benda diamnya berarti kita anggap M0C gitu kan. Maka ketika momentum dia bergerak pada 0,6 C, di sini P sama dengan 3/4 M0C. Ya. Jadi memang angkanya lebih kecil dari keadaan diamnya. Tapi pengertian diam di sini berarti sebetulnya momentum ini pun lebih besar. Kalau benda diam pasti benda yang diam berarti kan tidak memiliki momentum, ya. Tapi di sini pengertiannya tidak bukan berarti M0-nya kalau M0-nya selalu akan lebih besar dari momentum relatif massa relativistik lebih besar. Itu bukan berarti nanti momentum relativistiknya menghasilkan karena massanya bertambah besar pada massa relativistik, bukan berarti momentum relativistiknya jadi lebih besar gitu ya. Jadi karena ada pengaruh di sini ada ada pengaruh kecepatan 0,6 C-nya itu. Baik, ini mengenai momentum relativistik. Nah, berkaitan dengan momentum relativistik kita lanjut dalam pembahasannya sekaligus kita membahas tentang energi relativistik ya. Jadi mungkin kalau kita bicara massa relativistik atau momentum relativistik berkaitan dengan benda gitu ya. Benda bergerak dengan kecepatan cahaya memang ini agak apa ya, karena kita belum bisa membahas suatu benda yang dimensinya besar gitu bergerak dengan kecepatan cahaya. Tapi kalau kita bicara teori partikel tentang teori inti ya, fisika inti, nanti kita akan melihat ini memungkinkan karena energi relativistik inilah yang sudah terbukti ya atau sudah ada. Mungkin kamu pernah mendengar peristiwa bom atom di Hiroshima dan Nagasaki di tahun 1945. Nah, di tahun itu adalah salah satu teori Einstein yang digunakan ya. Hubungan antara ini ya, hubungan energi relativistik ini. Jadi dengan peristiwa penembakan inti sehingga mengembang gitu ya. Nah, ini jadilah sebuah bom atom begitu dahsyatnya menimbulkan kerusakan. Ya, ini salah satu yang disesali dengannya ketika ilmu pengetahuan ini bertujuan untuk kesejahteraan manusia malah menghancurkan umat manusia gitu. Baik, kita lanjut jadi membahas tentang energi relativistik ya. Jadi inilah hukum Einstein yang sudah dibuktikan kebenarannya ada. Jadi pengaruh inilah ya energi relativistik ya. Jadi Albert Einstein pada tahun 1905 menyatakan bahwa ada kesetaraan antara massa dan energi.
Jadi kalau dalam fisika klasik kita mengenal tentang hukum kekekalan massa dan hukum kekekalan energi. Nah, Einstein ini memadukan ya, jadi hukum kekekalan massa dan energi ya. Jadi pada benda yang bergerak mendekati kecepatan cahaya. Nah, mungkin kalau kita bicara benda secara umum ini tidak akan atau akan kesulitan. Jadi kita bicara nanti adalah tentang fisika inti ya. Jadi pada penyiraman zat radioaktif ya, selalu disertai energi yang sangat besar dan diserap, kemudian berubah menjadi panas. Nah, jika benda diam menerima energi kinetik, massa relatif benda akan bertambah. Dan jika kehilangan energi, massa benda relatif akan berkurang. Nah, jadi ya, seperti itu ya. Baik, kita lihat persamaan Einstein. Jadi benda yang bergerak dengan kelajuan v akan memiliki energi kinetik. Kita sudah pahami bersama. Jadi energi kinetik ini energi yang dimiliki oleh benda karena geraknya. Nah, ini karena adanya kesetaraan antara massa dan energi. Nah, persamaan Einstein yang kita kenal ya, terkenal itu adalah ini dia. Nah, jadi energi diam itu sama dengan M0 kali C. E0 itu adalah energi diam ya. Kemudian energi total adalah E sama dengan MC kuadrat. Nah, ini yang kita sebut-sebut gitu sebagai sering ditayangkan EMC kuadrat itu begitu terkenalnya ya. Baik, ya kita lanjut. Energi total ini kan E sama dengan MC kuadrat, E total ya. Nah, di mana M itu yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya bahwa massa relativistik nih ya, berarti massa relativistik adalah gamma kali M0 ya, sehingga kalau MC kuadrat berarti gamma kali M0 kali C kuadrat. Sedangkan energi kinetik itu sendiri adalah energi total dikurangi energi diamnya. Ya, sekali lagi energi total dikurangi energi diam itu adalah energi kinetik. Atau dengan kata lain kita buat persamaan energi total adalah energi kinetik ditambah energi diamnya. Kalau kita buat persamaan ditanyakan dalam ET adalah energi kinetik tambah energi diamnya. Hanya pindah ruas saja sebetulnya. Kemudian energi kinetik ini karena tadi energi diam adalah M0 C kuadrat, sedangkan energi total adalah MC kuadrat atau gamma kali M0 C kuadrat. Sehingga persamaannya menjadi gamma kali M0 C kuadrat dikurang M0 C kuadrat ini ya. Nah, di sini ada gamma, di sini ada 1 kali M0C, jadi sama-sama M0C. Kita keluarkan jadi gamma kurang 1 kali M0C kuadrat. Baik, ini persamaan-persamaannya nanti kita tinggal sesuaikan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan ini, terutama nih berkaitan soal ini energi relativistik berkait dengan reaksi inti ya, pada radioaktivitas ya. Baik, ini keterangannya M0 adalah massa diam, M adalah massa relativistik, N0-nya energi diam, kemudian energi P-nya adalah energi total benda, kemudian EK adalah energi kinetik benda. Sedangkan C adalah kecepatan cahaya. Ini adalah satuan internasional semua, kilogram, joule, dan meter per sekon. Tapi nanti karena dalam fisika inti kita lebih banyak satuan dalam elektron volt atau mega elektron volt sebagai pengganti energi, bisa saja nanti tinggal dikonversi ke dalam satuan joule internasional. Baik, kita ambil satu contoh saja. Nah, ini berapakah energi total, energi kinetik, dan momentum? Jadi ada 3 pertanyaan ya. Sebuah proton di mana energi diam di sini, energi diam M0C kuadrat adalah 938 mega elektron volt ya. Sekali lagi energi diam itu 938 mega elektron volt yang bergerak dengan kecepatan V sama dengan 0,6 C. Baik, kita hitung satu persatu dulu ya. Jadi yang pertama energi total, yang A ya, energi total. Energi total dapat dihitung dengan menggunakan persamaan apa ya?
Ya, ini yang A-nya adalah E sama dengan energi total E. Ya, ini ya, energi total adalah MC kuadrat. Ya, MC kuadrat di mana M-nya itu adalah gamma kali M0. Nah, sehingga kita masukkan ya gamma kali M0 kali C kuadrat, di mana gammanya seper akar 1 min V kuadrat per C kuadrat. Langsung saja kita masukkan, berarti V-nya, MOC-nya langsung aja 938 dalam mega elektron volt saja dahulu ya. Ya, 938 dibagi 0, ya akar dari 1 min 0,6 C dikuadratkan per C kuadrat. Nah, seperti tadi ini dikuadratkan jadi 0,36 ya. C kuadrat dibagi C kuadrat jadi 1 atau 1 min 0,36 ya. Sehingga didapat 938 per akar 0,64. Dari ini ya, 1 min 0,36 jadi 0,64. 0,4 dikeluarkan jadi dalam akar jadi 0,8 ya. Jadi 938 mega elektron volt dibagi 0,8 maaf, menjadi 1172,5 mega elektron volt. Gitu ya. Kalau mau kita konversikan berarti 1 elektron volt adalah 1,602 atau sering dibulatkan 1,6 kali 10 pangkat min 19. Ya, ini di dalam hasil angka yang seperti ini. Ini 10 pangkat 6 dari mana? Karena ini mega elektron volt. Ini elektron volt dirubah dulu jadi mega itu ya awalan metrik. Mega adalah 10 pangkat 6 ya. Jadi 1 atau 1172,5 kali 10 pangkat 6 dikali 1,602 kali 10 pangkat min 19 joule per elektron volt. Ini akan kita konversi ke dalam joule, jadi didapat 1,878 kali 10 pangkat 10 joule ya. Baik, ini adalah energi totalnya. Ya, dalam energi mega elektron volt pun sudah bisa ini kalau hanya dalam mega elektron volt ya. Baik, yang kedua adalah energi kinetik. Energi kinetik apa? Tadi energi kinetik adalah selisih antara energi total dengan energi diamnya. Ya sudah, ini tinggal dikurangi aja. Ini energi total kalau dalam mega elektron volt 1172 dikurangi 938. Nah, ini ya. Sehingga diperoleh 234,5 mega elektron volt. Ya, ini kalau dalam satuan mega elektron volt. Kalau ingin dirubah ke dalam konversi ke dalam joule, tinggal dikalikan saja sama seperti di atas ini ya. Oke, kita lanjut yang C-nya. Momentum. Nah, untuk mengetahui momentum berarti kita harus tahu dulu adalah apa? Masanya dulu, masanya, masa diam. Masa diamnya kita lihat berarti M0 ya. Masa diam adalah M0, kita ambil dari persamaan ini energi diam. Karena yang ditanya M0, maka M0 adalah 938 dibagi C kuadrat di sini ya. Nah, dimasukkan, didapat ini berarti dalam satuan internasional dirubah, didapat berapa ini? Masanya adalah 1,73 kali 10 pangkat min 27 kg. Nah, berarti momentumnya tinggal, momentum masih ingat tadi di awal, P sama dengan gamma kali M0 kali V gitu kan. Atau ini P sama dengan M0 V per akar 1 min V kuadrat per C kuadrat. Masukkan saja angkanya seperti ini. Tadi sudah diperoleh masa diamnya adalah 1,73. Masuk 1,73 kali 0,6 kecepatannya ini. Ya, kemudian tak kali 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Ini adalah dari nilai C ya. Kan MO 0,6 C. 0,6-nya ini nilai C-nya. Karena kita mau hitung dalam satuan internasional. Jadi 0,6 C. Kenapa ini tidak dirubah? Karena kalaupun dirubah nanti ini C-nya 3 kali 10 pangkat 8 di bawah pun 3 kali 10 pangkat 8 akan tercoret habis juga ya.
jadi tidak berpengaruh, sehingga diperoleh adalah langsung di sini momentumnya adalah 3,89 kali 10 pangkat min 19 kilogram meter sekon atau newton sekon ya. Jadi 3,89 kali 10 pangkat min 19 newton sekon atau kilogram meter per sekon. Itu barangkali contoh pembahasan tentang penggunaan persamaan energi relativistik dan persamaan momentum relativistik. Sampai di sini pertemuan kita, semoga ini bisa dipahami. Ini berarti bagian akhir tentang relativitas khusus. Nanti silakan coba kamu ulang latihan-latihan pengerjaan soalnya. Demikian dari saya, diakhiri. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.